Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Janeta Natania Mesela bersama dengan rekan saya. Praja Muda Putri Ramya Viva Rangkuti. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Perekonomian negara maju Jepang. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu profil dari negara Jepang itu sendiri. Negara Jepang adalah negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Negara kecil ini hanya memiliki luas sekitar 378.000 km kuadrat atau hanya sekitar seperlima dari luas Indonesia. Namun, negara yang dijuluki Nippon oleh orang Jepang sendiri memiliki perekonomian terbesar keempat di dunia berdasarkan PDB nominal pada tahun 2022. Karena Jepang ini disebutin sebagai negara maju, pasti kita bertanya dong, apa alasan mengapa negara Jepang itu dijuluki sebagai negara yang maju? Ada 6 alasan mengapa negara Jepang disebut dengan negara maju. Yang pertama, kemampuan inovasi dan teknologi. Yang kedua, sistem pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga, kebijakan ekonomi yang baik. Selain itu, warga Jepang juga memiliki kultur kerja yang kuat, infrastruktur dan teknologi yang maju, serta ekonomi yang terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perekonomian negara Jepang. Perekonomian Jepang dijuluki sebagai Asian Miracle. Julukan ini berhasil didapatkan setelah Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi yang terbilang luar biasa, serta kesanggupan Jepang bangkit dari keterpurukannya dan mengembalikan stabilitas ekonomi negaranya pasca kekalahan Perang Dunia Kedua dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, produsen otomotif terbesar ketiga di dunia. Menurut World Intellectual Property Organization tahun 2013, Jepang masih menjadi negara produsen otomotif terbesar urutan ketiga dan negara terbesar produsen barang-barang elektronik, sekaligus menyandang salah satu negara terinovatif di dunia. Dan yang ketiga, Jepang berperan penting dalam ekonomi dunia. Dari sudut ekonomi, Jepang memiliki salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP atau produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun, adalah kedua tertinggi di dunia. Dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas perekonomian Jepang dari segi industri. Di Jepang, ekspor dan impor, perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolahnya dan membuatnya sebagai barang yang jadi, yang dijual di dalam negeri maupun diekspor. Yang kedua, di bidang pertanian, Jepang harus mengimpor pangan yang dibutuhkan dari luar negeri dalam persentase yang tinggi. Akan tetapi, Jepang mempunyai sumber laut yang berlimpah dan industri perikanan yang sangat aktif. Dan yang ketiga, untuk transportasi, sudah tidak asing lagi, sistem transportasi Jepang sangat berkembang dengan jaringan jalan dan rel kereta api yang mencakup hampir setiap bagian wilayah Jepang bersama dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya manusia yang dimiliki oleh Jepang. Selanjutnya, kita akan membahas ada 4 faktor yang membuat sumber daya manusia di Jepang sangat berkualitas. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Seperti yang kita ketahui, warga Jepang sangat menggemari untuk berjalan kaki. Mereka lebih memilih menggunakan transportasi daripada menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedua, pola makanan sehat. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Dan keempat, senantiasa menggunakan masker. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa sistem yang diterapkan negara Jepang dalam bidang pendidikan. Pertama, pada masa 3 tahun pertama belajar di sekolah dasar tidak ada ujian sekolah. Yang kedua, sekolah tidak menyiapkan tukang pembersih di ruang kelas. Yang ketiga, sekolah menyediakan makanan gratis untuk siswanya. Keempat, seni merupakan mata pelajaran utama. Yang kelima, sekolah mewajibkan pakaian seragam untuk siswa. Belajar sopan santun sejak masih kecil lebih penting daripada belajar nilai pengetahuan. Lokal karya setelah sekolah sangat populer di Jepang, dan terakhir tingkat kehadiran sekolah di Jepang adalah sekitar 99,99%. Selanjutnya, saya akan membahas 10 konsep pemikiran yang dimiliki oleh orang Jepang. Yang pertama ada Ikigai, alasan untuk hidup. Yang kedua ada Aubaitori, yang berarti jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga Kaizen, terus-menerus untuk berkembang.
Yang keempat ada wabi-sabi, yaitu mengagumi ketidaksempurnaan. Yang kelima adalah motaini, yaitu konsep hidup sederhana atau tidak boros. Yang keenam ada kintsugi, yang berarti seni memperbaiki emas. Yang selanjutnya ada gaman, yang berarti menjaga kehormatan meskipun dalam tekanan. Selanjutnya ada shikata ganaini, yaitu menerima dan merelakan. Selanjutnya ada yugen, yang berarti melihat keindahan yang tidak terlihat. Dan terakhir ada mono no aware, yang artinya empati. Masyarakat Jepang memainkan peran penting dalam perkembangan negara melalui berbagai cara yang mencerminkan komitmen mereka terhadap kemajuan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa kontribusi utama masyarakat Jepang dalam membantu perkembangan negara. Yang pertama, partisipasi dalam ekonomi. Partisipasi dalam ekonomi ini bergerak di bidang kewirausahaan, di mana banyak individu di Jepang yang memulai bisnis mereka sendiri, berkontribusi pada inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Semangat kewirausahaan ini tentunya didorong juga oleh dukungan dari berbagai program pemerintah dan lembaga pendukung usaha kecil dan menengah atau UKM. Selain itu, kerja keras dan etika kerja yang dimiliki oleh masyarakat Jepang sangat tinggi. Oleh sebab itu, kontribusi mereka pada produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor sangat melonjak tinggi dan sangat ditingkatkan oleh pemerintah juga masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan pengembangan keterampilan. Pendidikan tinggi di Jepang sangat dihargai karena banyak sekali tenaga kerja yang berusaha untuk terampil dan berpengetahuan di dalam segala bidang. Orang Jepang cenderung mengejar pendidikan tinggi dan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menggerakkan pendidikan di rumah, di mana mereka dapat memberikan perhatian pada pendidikan informal dan keterampilan tambahan yang tentunya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Jepang. Yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan komunitas. Masyarakat Jepang sangat aktif dalam kegiatan relawan, di mana mereka sangat mengikuti organisasi nirlaba yang membantu komunitas lokal, mendukung proyek-proyek sosial seperti bantuan bencana, program kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan. Pemberdayaan komunitas juga sangat digiatkan di Jepang, seperti acara budaya, festival, dan kegiatan lokal untuk memperkuat hubungan sosial dan memperbaiki kualitas hidup di masyarakat. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Masyarakat Jepang sangat berkontribusi dalam teknologi, di mana masyarakat Jepang aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru. Banyak peneliti, insinyur, dan ilmuwan Jepang berkontribusi pada inovasi teknologi yang mendorong kemajuan di sektor-sektor seperti elektronik, otomotif, dan robotika. Adopsi teknologi juga sangat digerakkan oleh masyarakat Jepang, di mana masyarakat Jepang seringkali menjadi pelopor dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi baru yang tentunya itu sangat membantu pekerjaan mereka menjadi lebih efisien, memajukan industri, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, adanya kepatuhan pada peraturan dan standar. Masyarakat Jepang umumnya mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkontribusi pada tertibnya administrasi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, banyak individu yang secara aktif terlibat dalam praktik ramah lingkungan, seperti daur ulang dan pengurangan limbah, yang mendukung kebijakan lingkungan pemerintah sehingga lingkungan kehidupan di masyarakat Jepang sangat tergolong baik dan asri. Yang keenam, masyarakat Jepang juga sangat mendukung gerakan inisiatif pemerintah. Partisipasi dalam program pemerintah sangat tinggi di kalangan masyarakat Jepang. Contohnya di program kesehatan masyarakat, inisiatif kesejahteraan, dan kampanye sosial. Partisipasi ini membantu pemerintah mencapai tujuan-tujuannya dan memastikan keberhasilan kebijakan. Di Jepang, masyarakat juga terlibat dalam tangkap bencana, baik secara langsung dalam upaya penyelamatan dan pemulihan, maupun melalui dukungan keuangan dan logistik yang tentunya didukung oleh pemerintah. Yang ketujuh, budaya dan warisan. Masyarakat Jepang sangat melestarikan budaya mereka serta mempromosikan budaya serta warisan mereka melalui seni, tradisi, dan kegiatan budaya. Ini tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat, tapi juga menarik wisatawan dan berkontribusi pada ekonomi pariwisata. Melalui berbagai cara ini, masyarakat Jepang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi, tetapi juga pada kemajuan sosial dan budaya negara. Maka tidak heran jika Jepang menjadi salah satu negara yang tergolong maju. Selain peran dari masyarakat, pemerintah Jepang juga memainkan berbagai peran penting dalam meningkatkan ekonomi negara.
Beberapa aspek utama dari peran tersebut meliputi 1. Kebijakan ekonomi dan fiskal. Pemerintah Jepang sering mengimplementasikan paket stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama selama periode resesi atau perlambatan ekonomi. Ini bisa berupa pengeluaran infrastruktur, bantuan untuk sektor-sektor tertentu, dan kebijakan perpajakan yang mendukung konsumen dan bisnis. Selain itu, Jepang juga menghadapi tantangan besar terkait utang publik yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyimbangkan kebijakan fiskal untuk mengelola utang sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter di Jepang berjalan dengan adanya Bank of Japan yang memainkan peran kunci dalam mengatur kebijakan moneter, termasuk menetapkan suku bunga dan melakukan pembelian aset untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, infrastruktur dan investasi. Investasi pemerintah dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi berkontribusi pada produktivitas dan daya saing ekonomi. Proyek-proyek besar sering dibiayai oleh anggaran negara dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendukung riset dan pengembangan melalui subsidi dan dukungan untuk inovasi teknologi yang berperan penting dalam memajukan sektor industri dan ekonomi digital. Keempat, kebijakan perdagangan dan industri. Pemerintah Jepang sangat mendukung kegiatan ekspor, di mana mereka berusaha untuk meningkatkan ekspor melalui penjajian perdagangan internasional, peraturan yang mendukung ekspor, dan bantuan untuk perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Pemerintah juga sering bekerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan industri-industri strategis seperti teknologi tinggi, otomotif, dan elektronik dengan memberikan insentif dan dukungan. Kelima, reformasi struktur. Reformasi ini terdiri dari reformasi tenaga kerja, di mana hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan seperti populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja. Selain reformasi tenaga kerja, reformasi struktur juga dilakukan dengan reformasi bisnis dan regulasi, di mana pemerintah berupaya untuk mengurangi hambatan regulasi bagi bisnis dengan meningkatkan lingkungan usaha dan mempermudah proses pendirian serta operasi perusahaan. Yang keenam, kesejahteraan sosial dan pendidikan. Pemerintah Jepang juga sangat berinvestasi dalam pendidikan serta kesehatan, di mana pemerintah menginvestasikan dana mereka untuk membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pendidikan dan kesehatan. Program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, banyak program sosial yang juga digalakkan oleh pemerintah Jepang untuk menindaklanjuti pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat Jepang pastinya menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam memajukan negara mereka. Apa saja sih tantangan yang mereka hadapi? Lalu bagaimana cara mereka mengatasinya sehingga sekarang Jepang menjadi salah satu negara yang sangat maju? Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh Jepang adalah populasi yang menua serta kurangnya tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, tentunya Jepang mengeluarkan kebijakan keluarga dan kelahiran, di mana pemerintah Jepang memperkenalkan insentif untuk mendorong keluarga memiliki lebih banyak anak, seperti tunjangan keluarga dan dukungan untuk perawatan anak. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengembangkan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri dan menanggulangi kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, cara mereka untuk mengatasinya adalah reformasi pasar tenaga kerja, di mana pemerintah Jepang meningkatkan partisipasi wanita dan lansia dalam angkatan kerja melalui reformasi kebijakan pekerjaan dan fleksibilitas kerja. Yang kedua, tantangan yang mereka hadapi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat serta utang publik yang tinggi. Cara mereka mengatasinya adalah dengan melaksanakan reformasi ekonomi, di mana reformasi struktural meningkatkan produktivitas dan daya saing, termasuk perbaikan dalam regulasi dan birokrasi. Meningkatkan investasi dalam teknologi baru dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta melanjutkan dan memperkuat kebijakan seperti pelanggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat Jepang adalah persaingan global dan penurunan dominasi industri. Cara mereka mengatasinya
Tentu saja dengan meningkatkan dana untuk penelitian dan pengembangan serta mendorong kolaborasi antar universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta untuk mengembangkan suatu teknologi yang dapat memecahkan persaingan global, juga melakukan dukungan untuk startup, memberikan kepada mereka suatu teknologi dan perusahaan inovatif sehingga pertumbuhan sektor teknologi semakin tinggi. Pendidikan dan pelatihan juga dilaksanakan agar nantinya banyak tenaga kerja yang paham dalam bidang teknologi, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Yang keempat adalah tantangan dalam lingkungan serta bencana alam. Bencana alam sering sekali terjadi dan rentan terjadi di masyarakat Jepang, sehingga itu merusak infrastruktur dan ekonomi. Masalah lingkungan seperti polusi dan kebutuhan untuk transisi ke energi juga sangat berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang menggalakkan kegiatan mitigasi bencana, di mana mereka meningkatkan atau mengembangkan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini, serta melakukan pelatihan dan simulasi untuk kesiapsiagaan bencana. Selain itu, meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Perlindungan lingkungan juga dilakukan dengan melaksanakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengurangan polusi. Yang kelima, tantangan dalam memperbaiki ketimpangan gender dan meningkatkan partisipasi dalam angkatan kerja, juga ketidaksetaraan pendapatan serta kemiskinan di kalangan beberapa kelompok. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang mengatasinya dengan cara menggalakkan reformasi sosial, di mana pemerintah Jepang mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, termasuk program pelatihan kerja dan dukungan bagi kelompok rentan. Perbaikan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memperkuat sistem kesejahteraan sosial untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dampak positif apa saja sih yang didapatkan oleh masyarakat Jepang dengan kemajuan negara mereka? Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup ini meningkatkan akses mereka atau akses masyarakat Jepang kepada layanan yang membantu mereka untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi secara mudah. Infrastruktur yang lebih baik dan layanan publik yang lebih efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan sosial serta perbaikan dalam sistem jaminan sosial juga meningkatkan standar hidup masyarakat Jepang. Yang kedua, terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena banyaknya peluang kerja yang ada di dalam masyarakat Jepang. Pekerjaan baru dalam sektor-sektor seperti teknologi, industri, dan layanan dapat memperbaiki kondisi ekonomi individu. Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi, upah dan pendapatan cenderung meningkat. Dengan sebab itu, hal ini dapat memberikan masyarakat lebih banyak daya beli dan akses ke barang dan jasa. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi serta kemajuan kualitas hidup dengan teknologi baru dalam kesehatan, pendidikan, dan komunikasi yang memperbaiki kualitas hidup dengan menyediakan perawatan kesehatan yang lebih baik, metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan cara baru untuk terhubung dengan orang lain. Keempat, adanya akses pendidikan yang sangat luas, serta pendidikan masyarakat Jepang menjadi lebih berkualitas, serta dapat digunakan untuk pengembangan keterampilan, juga peningkatan pengetahuan yang lebih baik dengan terbukanya akses terhadap seluruh pengetahuan serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time!